semuanya, kembali lagi sama aku Saniatul Zahro dari NIM 251120747076 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2025B. Kali ini aku mau menceritakan dongeng yang berjudul Pembuat Roti dan Sepatu Ajaibnya. Jangan lupa tonton videonya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang pembuat roti bernama Pak Jono. Toko roti Pak Jono selalu ramai, bukan hanya karena rotinya yang enak, tetapi juga karena Pak Jono ramah dan hangat kepada setiap orang yang datang ke tempatnya. Tetapi akhir-akhir ini Pak Jono terlihat sangat murung. Ia kelelahan membuat ratusan roti sendirian. Suatu malam saat Pak Jono sedang menguleni roti terakhirnya, seekor peri pun muncul. Peri itu bersayap bening dan memancarkan cahaya keemasan. Pak Jono, kamu adalah orang yang sangat baik di desa ini, kata peri itu. Aku di sini datang karena diutus untuk membantumu. Peri itu pun mengedipkan matanya dan tring, muncullah sepatu but coklat di hadapan Pak Jono. Pakailah sepatu ini adalah sepatu ajaib. Sepatu ini akan membantu kamu dan mengabulkan semua keinginan kamu jika itu untuk kebaikan. Setelah mengucapkan itu, sang peri pun menghilang. Pak Jono ragu-ragu, benarkah ini? Lalu ia mencoba memakai sepatu tersebut. Sepatu tersebut sangat pas di kakinya. Lalu ia mencoba berkata, aduklah adonan ini dengan merata. Dan boom, adonan teraduk dengan cepat dan merata, bahkan tanpa disentuh oleh tangan Pak Jono. Pak Jono pun sangat gembira. Wah, luar biasa. Ternyata sepatu ini benar-benar sepatu ajaib, ucap Pak Jono. Keesokan harinya, Pak Jono menggunakan sepatu ajaib itu lagi. Dia berkata, aku ingin roti-roti ini terpanggang dengan sempurna. Dan seperti kemarin, roti-roti itu pun tiba-tiba masuk ke dalam oven. Dan oven bekerja juga dengan sendirinya. Roti-roti tersebut terpanggang dengan sempurna dengan warna coklat keemasan. Dengan sepatu ajaib itu, pekerjaan Pak Jono menjadi sangat mudah. Ia juga tidak mudah lelah dan juga ia bisa menghasilkan roti yang enak dan banyak dalam satu hari. Dengan sepatu ajaib itu, pekerjaan Pak Jono menjadi sangat mudah. Ia pun tidak mudah lelah. Rotinya pun menjadi sangat enak dan dia bisa menghasilkan ribuan roti dalam sehari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kini Pak Jono menjadi sangat kaya. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum dan hangat saat menyapa pelanggan, kini tampak datar. Dia sangat angkuh, yang di pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Bahkan dia mengandalkan sepatu ajaibnya untuk semua hal. Ia bahkan lupa merasakan betapa enaknya roti-roti di tangan dan melihat roti-roti keluar dari oven. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang pemulung. Pak Jono, adakah roti gratis? Aku sangat lapar. Aku dari pagi belum makan, ucap pemulung tersebut dengan lirih. Pak Jono meliriknya dengan sinis dan berkata, tidak ada, pergi sana. Apa-apaan minta roti gratis? Dengan sedih dan kepala tertunduk, pengemis itu pun pergi. Tiba-tiba sepatu yang dikenakan Pak Jono terasa sangat berat. Saat ia ingin menggunakannya untuk membuat roti lagi, sepatu itu tidak bekerja. Tidak ada satupun yang terjadi. Sepatunya sudah tidak berfungsi. Pak Jono pun marah. Ia berkata,
Kenapa sepatu ini tidak bekerja? Ah! Dia pun mengotak-ngatik sepatu tersebut, tapi tetap tidak ada gunanya. Pak Jono sangat frustasi. Ia bingung bagaimana cara menggunakan sepatu tersebut. Malam harinya, peri kecil itu pun muncul lagi. Ia berkata, sepatu ajaib itu sudah tidak bisa bekerja, Pak Jono. Tapi kenapa aku tidak melakukan kesalahan? Keluh Pak Jono. Peri kecil itu pun menjawab, sepatu ajaib itu hanya bisa digunakan untuk kebaikan. Dulu memang kamu menggunakannya untuk mempermudah kerjaanmu agar bisa melayani banyak orang. Tapi sekarang kamu menggunakan sepatu tersebut untuk memperkaya dirimu sendiri. Kamu lupa kebaikan hati yang dulu kamu miliki. Sekarang kamu tidak peduli terhadap orang lain. Peri itu berujar kembali, sepatu ajaib bukan tentang sihir, tetapi tentang hati yang tulus. Saat hatimu kasar dan keras, maka sepatu ajaib tersebut akan hilang juga sihirnya. Sekarang sepatu tersebut sudah menjadi sepatu biasa dan tidak ada lagi kekuatan ajaibnya. Setelah berkata demikian, peri itu pun menghilang. Pak Jono lalu menatap sedih sepatu yang ia kenakan dan merenungi semua kesalahannya. Ia baru menyadari bahwa kekayaan telah merubah dirinya. Pak Jono memutuskan untuk berubah. Ia melepas sepatu ajaibnya dan menaruhnya di rak sebagai pengingat. Kini ia mulai mengadon kuenya kembali dengan tangan. Walaupun lelah, tapi ia merasakan kebahagiaan itu lagi. Senyum yang sempat hilang dari wajahnya kini kembali. Keesokan harinya, sebelum ia membuka toko rotinya, ia berjalan untuk mencari seorang pemulung yang sempat ia usir pada tempo hari. Pak Jono menyusuri jalan untuk mencari pemulung tersebut. Saat bertemu pemulung, Pak Jono memanggilnya, "Hei!" Pemulung tersebut pun bingung kenapa dia dipanggil oleh Pak Jono. Pak Jono berkata, terimalah roti ini. Ini roti terbesar yang pernah aku buat. Ini khusus untukmu." Pemulung itu pun kaget dan dia berkata, Benarkah ini untukku, Pak Jono?" Pak Jono pun menjawab, "Tentu saja ini untukmu. Ini permintaan maaf dariku karena pernah mengusirmu dari tokoku." Pemulung itu menjawab, "Wah, terima kasih Pak Jono, terima kasih banyak." Pemulung itu pergi dengan senyum yang hangat dan mata yang berbinar-binar. Melihat senyum pemulung tersebut, Pak Jono sadar ternyata kebahagiaannya saat melihat orang-orang tersenyum karena mendapatkan roti darinya. Saat itu, Pak Jono mulai membagikan rotinya kepada orang-orang yang membutuhkan lagi. Memang tokonya sudah tidak sekaya dulu, tapi tokonya kembali dipenuhi oleh tawa dan kebahagiaan dari orang-orang yang datang di tokonya. Pak Jono juga sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang sihir dan harta, melainkan dari kerja keras dan kebaikan hati yang tulus. Sepatu botnya tetap ia taruh di rak sebagai pengingat bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari uang, melainkan dari hati yang tulus. Nah, itu dia cerita dari seorang pembuat roti yang bernama Pak Jono. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kebahagiaan berasal dari kerja keras dan ketulusan hati, bukan dari kekuatan ataupun kekayaan. Terima kasih semua yang sudah menyimak video aku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.